Iya, 101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo, selamat pagi Smart Listeners. Apa kabar Anda pagi hari ini ya? Dan tidak terasa sekarang jam 11 ya. Dan biasanya sih kalau jam-jam seperti ini ya, beberapa ruas jalan di Kota Makassar itu menjelang makan siang itu biasanya agak macet ya. Di seputaran Hartasning, kemudian di Jalan APP Tarani ya. Kemudian pada saat weekend ya biasanya itu di Anjungan Pantai Losari ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai Anjungan Pantai Losari, Smart Listeners, nih ada informasi terbaru juga. Warga yang terbiasa melintas di sekitar Anjungan Pantai Losari ini perlu bersiap untuk menghadapi perubahan uh, lalu lintas ya, seperti di Jalan Penghibur. Jika sebelumnya dari arah selatan ke utara, itu kedepannya bakal berbalik dari utara ke selatan. Nah, untuk uh, perubahan arah ini itu dinamai dengan New Traffic Management. Nah, seperti apakah pemberlakuan New Traffic Management yang akan diberlakukan oleh di sub Kota Makassar. Nah, untuk saat ini kita akan membahasnya tentunya di Makassar Insight. Kita mengambil tema New Traffic Management ini menjadi solusi ataukah masalah ya. Kita akan membahasnya tentunya bersama dengan Bapak Iman Hud, Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar. Kemudian di sini juga sudah ada Ibu Dr. Insinyur Kodriati Dembau, seorang pengamat transportasi ya. Yang tadinya nih Smart Listeners, kita akan berbincang bersama Pak Iman Hud yang juga hadir di studio, tapi karena ada rapat mendadak bersama Wali Kota Makassar sehingga kita terhubung via phone ya. Baik, saat ini kita sudah terhubung bersama Pak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Iya, Salam buat Kadriati Dembau. Dokter Kadriati Dembau. iya. Sedianya tadi ini ya, diskusinya bisa Iya, bagaimana gitu ya, karena iya, ya, iya. Kebetulan banyak ada rapat lah dalam rangka bagaimana Kota Makassar ditata dengan baik. Ada namanya lorong wisata. Kita rapat dengan wakil wali kota. Tadi baru ada mutasi, makanya kita uh, uh, ada rapat seperti. iya. Pak Kadis mungkin bisa bergeser dulu, Pak, untuk sinyalnya ini kurang baik kami terima. Halo? Ya memang kurang bagus ini. Halo tes tes. Ya, halo halo Ya, halo. Ya. baik, baik. Halo. Sekarang, ya, Ya. oke Pak. Baik, Ya. kita berbicara mengenai New Traffic Management ya. Ini Ibu Pak Iman dan juga Bu Kodri. Ini saya masih ingat ya. Pada saat perhelatan F8 kemarin itu sempat ya dilakukan rekayasa lalu lintas dengan adanya New Traffic Management ini. Kemudian di 2018 itu sebentar, kemudian 2019 itu kembali berubah lagi ya. Nah, sebenarnya itu berapa kali sih perubahan dilakukan ya yang tentunya di 2022 ini kembali dilakukan New Traffic Management. Pak Iman, mungkin bisa Ya, memberikan ya, ya, oke. penjelasan, Pak. Ya, saya jawab ya. Ya, silakan, Pak. Perubahan di tahun 2000 ya. Jadi berhubung karena adanya acara F8 dan acara yang lainnya yang dipusatkan di Anjungan Pantai Losari dan sekitarnya, maka tahun 2018 kita membuat kajian untuk merubah jalur arus lalu lintas yang tadinya dari selatan ke utara selatan. Itu kita lakukan dengan simulasi dan sosialisasi dan berdasarkan kajian. Nah, sekarang pertanyaan saya, waktu tahun 2018, kemudian 2019 untuk mengembalikan ke arah sebelum 2018, itu dasarnya apa? Ya kan? Ya, dasarnya apa? Kalau saya 2018 itu ada dasarnya kajian oleh ahli transportasi. Tapi untuk mengembalikan sebelum 2018 jalurnya itu saya nggak tahu dasarnya apa. Makanya birokrasi itu setiap berbuat harus ada dasar rasionalitasnya sehingga tidak asal berbuat. Jadi makanya ini karena kita mengingat daerah Pantai Losari dan sekitarnya sampai di Benteng Rotterdam, sampai di CPI itu sebagai pusat keramaian, maka kita kembali mengkaji untuk mengembalikan sebagaimana pengalihan arus di tahun 2018 dengan menghitung jumlah kendaraan dan ruas jalan
selama 4 tahun terakhir ini kan sekarang tahun 2022. Jadi semuanya didasari dengan kajian analisa oleh ahlinya seperti itu. Pak, Pak Kadis mungkin bisa memberikan juga nih untuk konsep New Traffic Management itu seperti apa sebenarnya Pak Kadis? Ya saya rasa semua orang tahu bagaimana cara mengatasi kemacetan. Saya rasa enggak perlu ahli. Orang awam saja tahu apa penyebab kemacetan, jumlah kendaraan banyak, jalan sempit. Kemacetan juga parkir sembarangan. Kemacetan juga banyak minimarket tidak ada kajian lainnya. Kedua banyak galian-galian. Ya itu semua. Nah, makanya dibutuhkan rekayasa, apalagi ini Makassar pertumbuhan kendaraannya setiap tahun 7%, bisa dibayangkan 2 juta pertumbuhan setiap tahun 7%, berarti kalau 2 juta itu berapa puluh ribu itu setiap tahun dibagi setiap hari dan bulan, itu kan banyak sekali. Jalan juga apa gunanya ada kereta api, apa gunanya ada bis, apa gunanya ada jembatan layang, ya untuk mengatasi kemacetan lah. Seperti itu makanya kita sebagai yang bertanggung jawab terhadap kemacetan dalam kota Makassar, terkhusus daerah Anjungan Pantai Losai dan sekitarnya yang mungkin menjadi landmark anak-anak muda kita dan semua masyarakat, itu kita atur dengan rekayasa. Jadi rekayasa ini bukan hanya tiba-tiba saja kita lakukan untuk mau merekayasa, karena dari hasil kajian sebelumnya, kalau kita menggunakan yang kajian 2018 itu dari utara ke selatan, maka titik kemacetannya itu tinggal 1. Tapi sekarang ini, lihat aja titik kemacetan di wilayah Ujung Pandang. Itu ada 10 titik kemacetan di wilayah Kecamatan Ujung Pandang, lihat aja. Apalagi ditambah dengan gali-galian yang semrawut itu 20 titik. Ya, masyarakat sudah paham lah, seperti itu. Jadi, bagaimana birokrasi kita? Ya, kita harus melayani masyarakat. Tidak usah itu birokrasi menunggu bagaimana mengatasi kemacetan, bagaimana mengatasi kemacetan nih, jalanan macet. Kenapa bisa macet? Ya kalau jalan tidak diperbaiki, itu diantangnya, itu di atasnya. Jadi kita harus lebih jujur aja bicara, ya kan? Supaya kita mencari solusi mengenai kita berbuat bagaimana hasilnya. Yang penting masyarakat lihat bahwa kita sudah bosan mendengarkan keluhan masyarakat tentang kemacetan. Makanya kita mau melakukan rekayasa. Artinya rekayasa itu semata-mata untuk kepentingan masyarakat, untuk kelancaran lalu lintas. Kalau lalu lintas lancar, ekonomi juga lancar. Tapi kalau tidak lancar juga lalu lintasnya, bagaimana mau cepat diantar barang ke konsumen dan lain sebagainya, mengantar obat, mengantar orang sakit kalau macet. Itulah makanya kita harus duduk bersama ya. Saya rasa ada Ibu Dr. Kadriati Demo, saya rasa dia bisa ya memberikan masukan atau kritikan terhadap rencana kami, karena ini berdasarkan kajian. Kalau kajiannya juga dari hasil sosialisasi dan simulasinya memang gagal, berarti kita harus pertimbangkan. Tapi kan sudah ada dasar sebelumnya. Ya, seperti itu. Pak Iman, kalau semamanya dari perubahan ya 2018 kemudian dilakukan 2019 ya, kemudian kembali dilakukan di 2022. Itu untuk evaluasinya tuh seperti apa, Pak? Ya, kalau evaluasinya kan ya ahlinya kan yang menyusun bagaimana harian rata-rata kendaraan, bagaimana persimpangan, di mana simpulannya, berapa lebar jalan, di mana tantangan hambatan samping, hambatan utama dan lain sebagainya. Makanya yang mengkaji ini adalah ahlinya, ahli transportasi yang mengkaji, menganalisa dengan melibatkan dari berbagai stakeholder, termasuk dari teman-teman kepolisian, dinas perhubungan dan lain sebagainya. Kan ini diseminarkan nanti. Setelah kita membuat kajiannya, kemudian kita seminarkan, terus kita simulasi, kemudian sosialisasi. Makanya tidak serta-merta langsung kita merubah langsung seperti itu. Ini kan sering kita lihat, tapi ini kan sifatnya permanen. Kalau teman-teman kepolisian dan disub biasa misalnya ada event-event tertentu, kan itu rekayasa lalu lintasnya hanya bersifat insidentil, misalnya ada acara kegiatan, ya kan? Tapi kalau seperti perubahan arus lalu lintas yang tadinya dari selatan ke utara dan sekarang rencananya utara ke itu kan yang permanen. Makanya kita harus kaji dengan baik, kita analisa dengan baik, dan sekali lagi kita meminta masukan, kritikan dari siapapun, terutama para ahli transportasi, termasuklah Ibu Doktor yang telah hadir. Kita butuh masukannya, kajiannya, karena ini kan ada interval waktu dari tahun 2018 dan sekarang 2022. Bagaimana dengan kenaikan jumlah kendaraan, bertambahnya tempat usaha, apakah itu masih layak yang tahun 2018?
misalnya apakah mau di-upgrade atau mau ditambah, karena pasti saja harus didukung dengan dengan sarana prasarana yang lain, karena mungkin ketika ada arus atau dua jalur yang bertemu, tentu kita hindari namanya bottleneck-nya itu, artinya yang menyempit di ujung. Makanya kita harus juga bekerja sama dengan PU untuk membuat persimpangannya atau tikungannya itu jangan terlalu tajam. Itulah makanya melibatkan semua stakeholder. Jadi sekali lagi semata-mata untuk kepentingan masyarakat, terutama kepentingan arus lalu lintas bisa lancar, aman, tertib, dan selamat. Seperti itu. Pak, ini ada masukan juga nih Pak, salah satu pelaku logistik di Makassar, Pak Samsul, yang mengatakan di tahun 2018 ini kan dilakukan rekayasa ya, dan ini katanya sangat mengganggu jalur distribusi logistik. Apakah pemerintah kota ini sudah berkoordinasi dengan Pelindo atau seperti apa Pak? Iya, kan di Pelindo juga tidak semuanya, di daerah Pelindo kan juga itu tidak ada, tetap aja yang dua jalur, ada yang satu jalur kan. Tetap aja. Ya kan, kalau kita lihat itu rencana gambarnya kan, di pintu 3, di pintu 2 kan tetap aja, pintu 1, pintu 2, pintu 3 kan. Tetap aja menggunakan dua jalur. Pak Kadis, ini kan ada maps-nya gitu ya, ada denahnya begitu. Itu bisa dijelaskan tidak Pak? Ya, yang saya kirim itu, yang saya kirim di HP-nya Mbak Ija itu ada, saya sudah kirim itu map-nya itu. Mungkin dari Pak Kadis bisa menjelaskan sedikit Pak untuk gambarannya seperti apa untuk rekayasa ataupun new traffic management nantinya? Iya, jadi kendaraan dari utara misalnya keluar dari jalan tol ya, kita baca jalan tol ya, jalan tol yang menuju Jalan Nusantara Baru itu tetap aja dua jalur di situ. Halo. Di situ, halo. Ya, silakan Pak. Ya, jadi kalau dari Jalan Sangir itu masuk ke Jalan Nusantara itu di situ mulai satu jalur. Ya, jadi dari Jalan Sangir ke arah barat, ya dari Jalan Sangir ke arah barat kan ada lampu merah masuk di Sulawesi. Itu jalurnya di situ tetap bisa jalur ke kan arah utara, bisa ke selatan bisa. Jadi dia dimulai jalur utara selatan ini Jalan Sangir ke utara, lurus sampai ke jalan ujung pandang, jalan ujung pandang, terus ada penghibur itu baru masuk belok ke Jalan Haji Bau. Kemudian rutenya dari Haji Bau masuk ke Jalan Arif Rate itu tetap normal seperti biasa, tetap satu jalur. Jadi perubahan jalurnya itu terutama di jalan penghibur, di situ penghibur dan Jalan Haji Bau. Kemudian Lama Dekelen juga berubah. Jadi juga berubah. Tadinya Lama Dukeleng itu dari utara ke selatan, ini dari selatan ke utara. Ini kan dari teruslah yang lain Jalan Hasanuddin tetap aja satu jalur kan. Jadi di situ saja. Nggak ada ya, jadi perubahan itu. Terus Jalan Sulawesi juga berubah ya. Jalan Sulawesi juga berubah ke jalan ke arah utara, dari selatan ke utara. Itu aja yang berubah itu. Dengan segala konsekuensi logisnya yang timbul, makanya kita antisipasi dengan. Oke, halo Pak Iman. Ya, sepertinya. Nanti kita lihat di mana Pak. Halo. Silakan Pak. Oke. Ya, jadi seperti itu. Jadi yang berubah itu ya saya ulangi lagi ya. Yang berubah itu mulai dari Jalan Sangir menuju barat itu bisa ke utara dan bisa ke selatan, terus sampai ke Pasar Ikan sampai ke Haji Bau. Haji Bau juga berubah. Yang tadinya dari timur ke barat, sekarang dari barat ke timur. Kemudian masuk ke jalan Lama Dukeleng ya, Lama Dukeleng juga berubah. Yang tadinya dari arah utara ke selatan, dari selatan ke utara. Terus Lama Dukeleng masuk di lapangan Pramuka, masuk Jalan Sultan Hasanuddin. Ya seperti itu. Oke. Itu untuk perubahannya seperti itu ya. Ya, itu. Nantilah pertanyaan nanti kita sampaikan kepada khalayak.
Itu berartinya kembali ke 2018, 2019 begitu ya Pak 2018. Kadis. Terus jalan balai kota yang sekarang ini dari arah utara ke selatan, ini dari selatan ke utara. Jalan balai kota tapi kan tidak berdampak. Yang selama ini kan itu tidak begitu berdampak jalan balai kota. Oke. Itu penjelasan dari Pak Kadis. Dari jalan Slamet Riyadi normal, tetap seperti biasa, Sanudin biasa seperti biasa. Jadi yang berubah itu jalan Lamadukeleng, jalan Penghibur, jalan Pasar Ikan, jalan Nusantara dan jalan Sulawesi. Itu yang inti tuh. Dan jalan balai kota, yang lain tetap. Yang lainnya tetap ya. Iya, yang tetap. Jadi jalan Haji Bau itu bisa langsung begitu ya? Ya, jadi kalau kita dari arah Pasar Ikan ke arah selatan itu langsung belok kiri Haji Bau. Haji Bau baru masuk Lamadukeleng, ya terus masuk ke Hasanuddin. Yang lain tetap normal, jalan Ali Prate, jalan Sulawesi tetap normal seperti biasa. Jalan Botolempangan tetap normal seperti biasa. Jadi yang berubah total itu jalan Haji Bau, jalan Lamadukeleng, kemudian jalan Nusantara. Jalan Nusantara dimulai di perempatan Jalan Sangir, di situ aja. Dan jalan Sulawesi, selatan ke utara. Dan jalan balai kota yang tadinya dari utara ke selatan, ini dari selatan ke utara. Jalan Hasanuddin tetap seperti biasa. Oke, baik. Pak Iman, di sini ada Ibu Kodri. Mungkin dari Ibu Kodri ada yang ingin disampaikan, Ibu? Ya, silakan Ibu Kadria. Ade Lompo. Silakan. Pak Iman. Saya tidak ada nih Pak Kadis ke sini ya. Kalau menyikapi apa yang Pak Kadis, menyikapi apa yang disampaikan Pak Kadis tadi, saya mengingat di 2019 pernah dibahas masalah dulu namanya New Traffic Management. Ya. Dan ternyata kembali ke New Traffic Management juga ya Pak Kadis. Iya, karena kemarin new-nya itu tidak sempurna, cuma 6 bulan kembali lagi dirubah, belum new sudah dirubah lagi, mungkin ditambah aja renew. Betul. Dan pada waktu New Traffic Management kebetulan saya bawa materi dulu di Kota Makassar dan juga kita sudah lakukan penelitian tentang New Traffic Management yang ternyata juga kita komparasi dengan kondisi seperti yang sekarang, alur yang sekarang yang digunakan itu kan sama hasilnya yang sekarang itu dengan kondisi di 2019 sebelumnya, seperti itu. Dan halo. Ya, jadi kesimpulannya bagaimana Bu? Setelah kita komparasi yang 2018, apakah memang 2018 dengan 2019 itu dampaknya benar gitu bahwa dengan menggunakan New Traffic Management 2018 itu lebih efektif, efisien dibanding dengan 2019 ketika dikembalikan ke awalnya? Yang mana dari hasil penelitiannya Ibu? Iya, jadi waktu itu ada 3 ruas jalan yang kita teliti, Jalan Penghibur, Jalan Haji Bau, dan Jalan Lamadukeleng di New Traffic Management. Ternyata apa yang terjadi, apakah saya jawab sekarang? Ya, jawab bagi malu-malu supaya ada perbandingan kan, di mana kelemahannya, jadi ada strong point-nya, ada weakness point-nya. Jadi waktu hasil penelitian waktu itu memang tingkat, jadi pelayanan itu malah bagus Pak. Ini saya sampaikan, di mana di situ rata-rata 0,4 hasilnya tingkat pelayanan, dan kita dulu lebih setuju waktu New Traffic Management memang. 2018. Iya, yang 2019 ya kayak lebih bagus waktu New Traffic Management daripada bukan new ya. Iya, betul. Nah, New Traffic Management kan hampir sama ini. Awal gitu lah, namanya apa preposisi atau hipotesa atau apa. Itu kan sudah ada penelitiannya, berarti paling tidak entry point-nya untuk mengatakan itu layak sudah ada titik awal karena 0,4 gitu. Dibalik dengan sekarang mungkin 1 barangkali ya. Dan itu ada di jurnal saya Pak. Saya sudah jurnalkan bisa. Iya, dia masuk di jurnal nasional akreditasi Sinta. Oh, alhamdulillah. Berarti itu sebagai referensi Bu. Bisa dijadikan data sekunder memang. Oh ya, luar biasa. Iya. Sebagai bahan referensi bagi teman-teman. Iya. Karena ahlinya yang bicara ini tidak ada itu ahli. Dibanding ini Ibu Dr. Kadria sudah keren, ahli lagi.
jadi 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 memang saya setuju kalau kita melakukan kembali new traffic management. Cuma kan ada beberapa hal pasti item-item yang akan kita analisa lagi, Pak. Ada sebelumnya Karena kan juga. iya, kayak dulu kan CPI belum terlalu optimal. Sementara sekarang kan pergerakan ke CPI lumayan. Ya, banyak pembangunan juga di Iya, sana, banyak Ibu. pembangunan. Makanya Iya. pasti nanti ada beberapa hal yang mesti kemudian Oke. dikoreksi, ada Bisa saya tambah, Bu. penambahan. Sekarang kan lebih enak karena CPI itu kan sudah jalannya Kota Makassar, nggak ruwet lagi seperti dulu. Kalau misalnya kita dipeta-petakan ini jalan apa kan. Iya. Berarti betul. kita punya. Jadi kemungkinan besar juga di CPI juga kita rekayasa terhadap bukan-bukan agar tidak terjadi penumpukan di muaranya itu, pertemuannya itu. Karena ada beberapa itu bottleneck kalau tidak salah itu. Jadi dari Lama Dukeleng Kasanuri itu bottlenecknya itu ada di situ. Makanya kita minta PU untuk agak dikasih lebar sedikit. Betul, Pak. Nah kan kalau misalnya yang namanya manajemen lalu lintas itu kan bagaimana mengefisienkan dan mengoptimalkan prasarana yang ada, kan seperti itu, untuk kemudian mengurai arus. Ibu, ini Bu, kalau semuanya adanya rekayasa lalu lintas ya yang dimulai dari Jalan Penghibur, Anjungan ya, Pantai Losari. Ini ada efeknya tidak, Bu? Kalau biasanya kalau malam minggu di Jembatan Barombong ya, arah sana itu ada efeknya juga tidak, Bu? Jembatan Barombong. Iya, itu kan agak macet juga, Bu. Riverview sana, Iya, Bu. Oh iya, jelas. Iya. Kan kalau orang menganalisa itu kan kita melihat berapa sih istilahnya dampak Iya. dari adanya suatu perubahan lalu lintas. Maka mulai dari arah itu kan nanti penumpukan dari beberapa kabupaten kan di sana. Itu jalur loh. Misalnya orang mau ke Bantaeng, ke Bulukumba, kan itu salah satu alternatif juga. Dan rata-rata mobil, angkutan pribadi maupun angkutan umum kayak BMA, saya sebut aja ya, BMA itu biasanya lewat situ. Kemudian untuk masuk ke Kota Makassar, dibanding mereka lewat jalur Goa yang nyata-nyata sudah sangat macet. Nah, maka karena dia termasuk jalan yang berdampak, maka pada saat nanti kan masih pembenahan nih kata Pak Kadis ya, masih ada beberapa hal belum juga ekspos ya Pak Kadis ya, belum dipresentasikan. Iya, betul. Maka nanti kan bisa Iya, karena jalan itu ya. Silakan Pak Kadis. Jalanan kan bersambung. Ya, jalanan kan bersambung sampai ke Bulukumba. Dari yang putus. Makanya jalanan itu namanya urat nadi perekonomian. Kalau jalanan putus sama kita punya tubuh. Mati juga kita kalau jalanan putus. Nah, makanya Bapak Wali Kota itu ingin rencana untuk membuat jalan double jembatannya. Masa 2 lajur tiba-tiba masuk di jembatan Barombong 1. Ini kan logikanya kan di situ. Jadi sebenarnya kita sudah pikirkan. Cuman kan ini lama ini persoalannya jalan Metro Tanjung Bunga yang harus dikasih lebar. Ini ada yang di jalan Danau Tanjung Bunga itu. Itu kan bottleneck di situ itu. Harusnya kan mengganggu itu pada kaki limanya yang dibuat itu. Nah, saya nggak mengatakan bahwa ini layak, tapi kasat mata aja kita lihat bagaimana itu. Dua lajur tiba-tiba masuk ke jembatan Danau Tanjung Bunga itu sudah ada 2 meter masuk ke arah bahu jalan. Bottleneck juga. Itu harus kendaraan dari arah selatan dari Barombong itu kan luar biasa itu karena banyak masyarakat yang tinggal daerah Galeso, Barombong yang kerja di Kota Makassar. Apalagi jalur bis. Bayangkan kalau jalur bis satu jembatannya baru berpapasan bis dari atas sama dari bawah, bagaimana itu dijawab? Nah, itu berdampak. Apalagi CPI sekarang jadi pusat keramaian. Makanya ini semua kita lakukan tanpa mengurangi rasa hormat. Ya kita minta masukan dari berbagai pihak, termasuk dengan dari Ibu Dr. Kadriati, dari pemerhati, dari masyarakat, dan dari teman-teman kepolisian yang juga ahli untuk mengkaji tentang traffic management, lalu lintas, rekayasa lalu lintas. Saya rasa seperti itu. Ini kan forum terbuka. Terima kasihlah kepada Smart FM yang memberikan ruang seperti ini untuk berdiskusi. Saya rasa seperti itu. Oke, Pak Kadis, jadi sebelum diberlakukan ya untuk rencana ini, kedepannya itu prosesnya seperti apa sebelum diberlakukan untuk new traffic management ini, Pak? Ya, makanya sekarang kita mau cepat. Tapi kan kendalanya lihat aja sekarang faktanya di wilayah ujung pandang itu yang kita lewati Lama Dukeleng. 20 titik galian yang sekarang belum rampung, yang IPAL itu. Yang tidak pernah itu pun rampung kalau sudah kayaknya. selesai. Iya, tidak pernah rampung-rampung. Kapan rampungnya? Jangan sampai kita rekayasa kemudian kita simulasi, justru Jadi LHR-nya itu nanti. di atas lebih tinggi lagi. Ya memang betul karena 20 titik hambatan di jalur utama. Itu fakta. Bayangkan jalan Datu Musing itu faktanya. 4 galian di situ.
Jalan Haji Bau, 3 Mei Mami Haji Bau. Di pertigaan Arif Rate Haji Bau, Cendrawasih 1. Di rumahnya mantan wakil presiden 1. Lewat rumahnya lagi 1. 9 saya hitung itu. Dalam botol lempangan. Belum masuk ke Datu Museng, belum masuk yang lainnya. Apalagi sampai di Cendrawasih semua. Itulah faktanya seperti itu. Makanya terbuka aja kita berbicara biar masyarakat dengar gitu, supaya masyarakat yakin kita bersungguh-sungguh dengan melibatkan masyarakat. Masyarakat kan perlu didengar juga masukannya. Ini kan belum lagi kita berbicara tentang bagaimana pengusaha-pengusaha dengan perubahan jalur seperti ini. Tapi saya rasakan antara pilihannya kan jarak dan waktu tempo. Ya makanya daripada jaraknya dekat tapi macetnya 1 jam ya lebih bagus. Jauh jarak tapi waktu temponya lebih singkat. Dekat jarak tapi waktu tempo lama itu kan sama aja. Jadi kita berharap begitulah pilihan-pilihannya. Karena selalu saja masyarakat kita bilang jauh mutarnya. Ya biar lagi dekat mutarnya tapi kalau macet bisa 1 jam. Tapi kalau jauh mutarnya tapi tidak macet ya bisa lebih singkat. Saya rasa seperti itu untuk sementara seperti itu. Terima kasih. Bu Kodri mungkin bisa memberi masukan begitu ya untuk Pak Kadis ya, sebelum diberlakukannya New Traffic Management ini. Ya. Jelas sebelum dilakukan pemberlakuan New Traffic Management. Pak Ima, Pak Kadis. Ya ini ada masukan dari Bu Kodri, silakan Ibu Kodri. Ya, jadi silakan, iya Pak Kadis, kalau masukan saya satu jelas perlu yang namanya sosialisasi. Karena saya sendiri aja diundang ke sini bingung. Saya tadi mana sih petanya diundang, oh akhirnya saya dikasih lihat, oh ini kembali ke New Traffic Management. Kemudian saya menyampaikan sudah, itu berarti sosialisasi yang perlu. Terus yang kedua, ditambah biasanya kan sosialisasi nanti pasti ada semacam protes ya Pak dari para pelaku usaha, itu biasa terjadi. Nanti kita dari Pak Kadis nanti kan menyampaikan betul tadi bahwa ini kan hasil kajian. Hasil kajiannya seperti ini, kemudian data-datanya seperti ini. Boleh mengambil salah satunya data sekunder dari jurnal saya yang saya expose itu, yang saya sampaikan tadi. Yang ketiga, luar biasa, terima kasih. Iya, perlu juga menyampaikan masalah pembanding Pak. Bagaimana kan sudah 4 kali perubahan nih. Nah itu perlu kemudian disampaikan bagaimana dari tingkat pelayanan jalannya waktu sebelum 2019, 2020 dan sekarang. Kalau itu sudah ada, saya yakin masyarakat kita akan lebih menerima kondisinya. Karena kan terukur, itu perlu kan terukur juga. Jangan. Saya rasa terima kasih Bu. Intinya begini. Apapun masukannya Ibu Dokter, kami terima dengan pikiran terbuka dan hati terbuka. Yang kedua bahwa ketika kajian itu terukur dan rasional dan itu bisa dilakukan, kita lakukan. Jadi selalu terukur dan rasional. Kami juga tidak mau ujuk-ujuk langsung mau bikin sesuatu tanpa kajian yang rasional, yang bisa dipahami. Karena rasionalitas dan pemahaman pengetahuan itu kan sifatnya universal. Karena kalau berbicara tentang ilmu pengetahuan itu selalu universal, kebenarannya universal gitu. Makanya ya tentu secara psikologis yang kita harus pikirkan keluhan-keluhan mungkin secara psikologis, mungkin feng shui-nya atau mungkin bagaimana bentuk parkirannya, kalau misalnya berubah jalur, berubah apa semua. Ya makanya kita sebanyak mungkin dan sedapat mungkin semua masukan kita tampung, kemudian faktor-faktor termasuk itu kendala teknis jalan, peningkatan jalannya. Karena walaupun juga kita atur dengan baik, tapi kalau jalannya juga tidak sempurna tentu kendaraan juga kadang-kadang menghindari lubang sehingga dia macet seperti di Antang, seperti itu kan jalan di Antang ya, rekayasa apapun kalau jalannya memang hancur ya mau apa gitu kan ya. Makanya kita berharap ya semua stakeholder bisa paham. Makanya ini yang sangat menentukan ini cepat-cepat itu galian-galian itu galian IPA lah. Kapan selesai cepat kita juga bisa melakukan simulasi. Setelah simulasi ini kan simulasi tidak langsung, mungkin kita coba-coba bagaimana cara hitung-hitungannya, baru kita sosialisasi. Dan itu kajian kita juga seminarkan dengan semua stakeholder, baik dengan balai jalan, baik dari PU, provinsi, sehingga terjadi
sinergitas dan sinkronisasi integritas sehingga antara provinsi dan kota itu satu kesatuan yang utuh, tidak ada ego sektoral. Pokoknya semua tanggung jawab kita, mau jalan kota, mau jalan nasional, mau jalan provinsi, itu tanggung jawab. Dan lebih daripada itu memberikan kesadaran masyarakat untuk patuh pada aturan-aturan lampu lalu lintas seperti itu. Saya rasa seperti itu, Bu. Baik. Sudah ya, cukup ya. Baik. Ya, cukup. Terima kasih Pak Iman. Mas Heri Ya, sampaikan untuk sama-sama, terima kasih. Iya. Salam hangat buat Ibu Dokter, semoga sehat selalu. Baik, Pak amin, Kadis amin, ya juga. Rabbal alamin. Salam sehat selalu Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kadis. Baik, Ibu Kodri, masih ada yang sampaikan Bu. Kita masih tersisa waktu ini kurang berapa menit lagi? 7 menit lagi, 7 menit Ibu Kodri. Baik, mungkin saya ingin tahu dulu nih Bu, untuk New Traffic Management ini Bu, itu memang pertimbangannya pada saat kapankah itu diberlakukan Bu? Jadi begini loh, memang sebenarnya saya mau memulai tadi kita berbicara apa sebenarnya Iya. manajemen lalu lintas itu ya. Kan kalau manajemen lalu lintas itu bagaimana kemudian kita mengefisienkan dan mengoptimalkan prasarana yang ada untuk mengurai arus Iya. karena adanya kemacetan. Nah, kemudian yang namanya manajemen itu ada strateginya. Ada namanya manajemen kapasitas, ada manajemen prioritas, ada manajemen demand. Itu bisa juga dilakukan 3 kombinasi ini. Nah, kalau kita lihat yang mana sih misalnya manajemen kapasitas. Iya. Manajemen kapasitas itu salah satunya mengatur parkir juga. Nah, tadi kan udah disampaikan tuh, kalau misalnya terjadi perubahan arus, kembali ke new traffic. Saya biar bisa membedakan ya, jadi saya pakai istilah itu aja. Iya. Kembali ke new traffic management, maka mengoptimalkan itu kita harus melihat juga bagaimana hambatan-hambatan samping. Nah, seperti itu. Iya. Ini kan dia berlakukan sistem satu arah juga, kan tetap sistem satu arah, kemudian perubahan arah, bagaimana mengatur pola parkir, jadi hambatan samping ditiadakan, kan seperti itu untuk mengoptimalkan. Nah itu semua masuk ke manajemen kapasitas. Kemudian bisa juga dikombinasi dengan manajemen prioritas. Apa itu? Misalnya, apakah di situ ada jalur bus nantinya, apakah dikasih atau tidak? Terus yang mana kemudian apakah nanti ada prioritas untuk pejalan kaki misalnya, atau sepeda. Sepeda itu perlu ada juga. Kemudian ada namanya manajemen demand yang lebih prioritaskan ke masalah parkir. Nah itu strategi yang bisa dilakukan oleh pemerintah kota kita untuk mengoptimalkan adanya perubahan arah yang sekarang dari utara ke selatan. Utara ke selatan. Iya, utara ke selatan ya betul. Karena barat itu kan CPI ya. CPI ini soalnya kita di Makassar itu kadang bingung seperti itu. Okay. Makanya waktu 2019 saya perkuat lagi, waktu diadakan perubahan new traffic namanya, manajemen transportasi baru itu, ada 3 yang kita prioritaskan. Kawasan Losari itu di kami Jalan Penghibur, Jalan Haji Bau, kemudian Jalan Lama Dukeleng. Nah tapi pada saat kondisi sekarang kita bisa juga lihat, ternyata misalnya beberapa pelaku usaha, misalnya Lama Dukeleng, kita sudah sering menyampaikan, itu mesti ada yang namanya tempat parkirnya juga untuk mendukung yang namanya manajemen kapasitas yang sudah dilakukan sekarang ini loh, yang mau diberlakukan. Ya, itu kan biasanya macet Bu arah situ ya untuk perputaran. Iya, makanya kan dibalik arahnya. Tetapi kalau kemudian hambatan-hambatan strateginya tidak jitu, karena misalnya ada parkir beberapa rumah makan kan tidak ada tempat parkirnya. Mereka mengambil badan jalan yang dimana bahwa badan jalan itu bukan merupakan tempat parkir yang resmi yang diatur oleh pemerintah, seperti itu. Jadi perlu juga dicari bagaimana kemudian formulasi untuk mengatur itu. Kemudian sekarang kalau new traffic management yang lalu sama yang sekarang kan agak berbedanya itu karena CPI sekarang kan sudah berfungsi. Nah kita lihat beberapa U-turn kemudian macet. Itu bahkan sampai beberapa kilometer dari misalnya Jalan Penghibur. Kalau kita arah ke Tanjung Bunga dengan adanya misalnya kadang insidentil ya, ada beberapa kegiatan itu kan terhambat. Macet, ya betul, kita lihat yang arah malah sampai Jembatan Barombong Bu. Ya, itu semua
kan jalanan yang terdampak. Itu perlu juga nanti dikaji semuanya. Termasuk saya sampaikan tadi, semua yang kaitannya dengan manajemen kapasitas perlu dioptimalkan. Oke, Ibu tadi kan seperti diinformasikan ya, untuk sebelum diberlakukan kebijakan itu kan, itu ada beberapa titik-titik yang menjadi prioritas utama ya, titik-titik jalan tertentu ya, seperti diinformasikan tadi oleh Ibu, seperti di Jalan Haji Bau, kemudian di Jalan Lamadu Keleng, kemudian untuk terminal, untuk pelabuhan sendiri Ibu, Jalan Nusantara begitu? Kalau tadi kan tidak berubah ya. Oh, tetap kembali kalau kita dengar yang disampaikan Pak Iman Hud itu arahnya pokoknya kembali ke new traffic. Yang jadi masalah yang disampaikan Pak Kadis tadi, IPAL ini saya justru mempertanyakan koordinasinya ini di mana gitu loh. Itu siapa sih yang punya koordinasi galian ini? Itu kan pasti ada namanya kontrak, itu kan pasti ada batas waktunya. Kira-kira sampai kapan IPAL ini, karena akan mempengaruhi kinerja lalu lintas. Nah itu juga perlu menjadi perhatian dari pemerintah kita. Koordinasi penting. Sampai kapan? Nah kalau kita lihat kan kayaknya tidak pernah berhenti nih galian-galian. Ini serius. Sudah bertahun-tahun loh, tapi kok apa sih yang digali? Dan kendalanya kira-kira apa? Karena kalau itu tetap ada, yang disampaikan 20 titik itu, kalau juga tidak selesai, nanti akan terjadi error. Error ya? Iya, margin error di perhitung-hitungannya nanti. Nah sementara kan kalau lalu lintas itu kan tetap ya, kita kan ada matematisnya, terukur nanti di situ. Nah kalau ada yang kayak seperti itu, itu saya kira itu cuma sementara Ibu, ternyata berlangsung ya sampai sekarang. Nah itu dia, apakah kemudian itu tanggung jawabnya dari kota kah atau provinsi kah atau nasional, terus di mana koordinasinya itu penting. Jadi kita tunggu saja koordinasinya seperti apa ya dari sub pemerintah Kota Makassar. Dari Ibu Kodri, ada yang masih ingin disampaikan Bu sebelum kita akhiri acara ini? Silakan. Kalau saya sih pesan kepada para pemirsa Smart FM, mari kita mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kita, yang saya rasa bukan sporadis ya, mereka langsung tapi itu bertahap, karena buktinya di New Traffic Management ini kan sudah dilakukan perubahan selama 4 kali dan kita menunggu, kemudian kita mensupport juga. Jangan kita cuma berani mengkritisi tapi kita tidak melihat evaluasi. Dan juga untuk pemerintah perlu evaluasi juga. Sebaik apapun namanya aturan yang diterapkan, itu perlu ada evaluasi di minimal 3 bulan sekali. Jangan sampai bablas, tidak ada evaluasi. Akhirnya terjadi misalnya sekarang sudah aman nih kalau kita melakukan strategi untuk perubahan arah, tapi ternyata beberapa bulan kemudian macet. Nah itu perlu dievaluasi. Jadi ada tindakan antisipatif secara berkesinambungan. Secara berkala. Iya, secara berkala. Jadi adanya tahapan evaluasi, kemudian uji coba sama 3 bulan. Uji coba, sosialisasi. Ya, itu menerima penting. Juga aduan, masukan dari masyarakat ya. Oh itu Ibu penting ya. Cuma kan kita melihat, pemerintah mesti melihat yang mana skala prioritas. Kalau aduan itu bisa saja para pelaku usaha akan mengadu kan, seperti itu. Tapi kan para pelaku usaha juga harus mensupport apa yang dilakukan oleh pemerintah kita untuk masyarakat Kota Makassar pastinya ya. Saya kira ini perlu duduk bersama untuk berkoordinasi gitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Kodri Dembau sudah hadir di studio ya. Dan terima kasih juga untuk Pak Iman Hud, Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar. Dan untuk Anda yang tidak sempat menyimak perbincangan kami di siang ini, itu bisa ya mendengarkan di channel YouTube Smart FM Makassar. Sekali lagi terima kasih Ibu, ya sukses Ibu ya. Amin, amin. Mbak Ida juga sukses. Ya, terima kasih Ibu Kodri. Dan baik, Smart Listeners dari lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar, saya Mirza Arianti pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.